Luar biasa saudara-saudara, luar biasa penampilan Johor Darul Takzim menghadapi Ulsan Hyundai saudara-saudara. Meskipun kalah waktu pertandingan di Korea Selatan, JDT mampu membalas di Stadium Sultan Ibrahim lewat permainan yang menurut saya sangat bagus, solid. Solid sekali, tidak ada celah, tidak ada kesalahan yang dilakukan. Walaupun menderita 1 gol tetapi mampu menyerangkan 2 gol dan menang. Ini berarti kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar masih ada saudara-saudara, masih ada. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita perbincangkan secara fair, jujur, adil, tanpa ada muatan kebencian atau provokasi, saudara-saudara. Baik yang terbaru maupun yang sudah lama. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang kemenangan Johor Darul Takzim atas Ulsan Hyundai. Pertandingan yang menurut saya menunjukkan bahwa Johor tidak mau menyerah, pantang menyerah. Dia tidak mau membiarkan peluang lolos ke babak 16 besar. Walaupun mungkin saja berat saudara-saudara, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka pantang menyerah. Mereka tidak mau menyerah. Mereka tidak mau begitu saja membiarkan lawan kembali menang. Mereka memberikan perlawanan yang menurut saya timnya sangat padu, bermain solid, luar biasa lah, luar biasa dan pantas untuk mendapatkan kemenangan. Berarti ini peluang Johor Darul Takzim lolos ke babak 16 besar masih ada saudara-saudara, masih ada 2 pertandingan lagi dan segalanya bisa saja terjadi nanti menghadapi Kawasaki dan BG Pathum United. Karena lawan juga Ulsan juga masih ada 2 pertandingan. Jadi segalanya masih terbuka saudara-saudara. Segalanya masih terbuka dan percayalah dalam sepak bola itu tidak ada hal yang mustahil. Impossible is nothing. Nah ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, pada matchday keempat Liga Champion Asia itu terjadi kejutan, terjadi surprise, terjadi perlawanan yang menurut saya cukup bagus lah, keren. Pertandingan sepak bola yang sangat bagus ditunjukkan oleh Johor Darul Takzim ketika menjamu kedatangan Ulsan Hyundai Horangi dari Korea Selatan. Kalau sudah ingat pada pertandingan pertama di Korea Selatan itu kan Johor Darul Takzim itu kalah 1-3. Kalah 1-3 lewat gol cepat di awal-awal babak pertama. Waktu itu saya mengatakan bahwa kesalahan Jordi Amat di babak pertama itu dia kurang sigap, kurang bagus untuk melakukan marking, kurang disiplin sehingga Johor Darul Takzim itu kecurian. Lawan itu berhasil mencuri gol cepat di babak pertama, di awal-awal pertandingan. Dan itu menjadi kunci kekalahan Johor Darul Takzim ketika itu. Karena ketika pemain belum bisa, belum mampu, belum beradaptasi, belum menyatu dengan atmosfer pertandingan, belum menyatu dengan cuaca pertandingan yang cukup dingin, tenaganya belum terkumpul dengan 100%, itu tiba-tiba Ulsan Hyundai melakukan serangan di awal-awal babak pertama. Mereka memporak-porandakan, menghancurkan pertahanan Johor Darul Takzim dengan sangat bagus. Mereka melakukan serangan secara taktis, secara terstruktur dengan baik. Kemudian mereka membuat pemain-pemain belakang Johor Darul Takzim khususnya yang dikomandani oleh Jordi Amat
Jordi Amat itu kacau, saudara. Sehingga dalam waktu berapa ya? Kalau nggak salah 18 menit awal itu sudah 3 gol tercipta, saudara-saudara. Sudah 3 gol tercipta dan itu menjadi pengaruh besar. Kalau waktu itu 3 gol tidak tercipta di awal-awal pertandingan, saya rasa Johor Darul Taksim bisa bermain seri. Bisa bermain draw lah setidaknya. Bahkan bisa mengalahkan Ulsan Hyundai di pertandingan pertama, saudara-saudara. Saudara, terbukti pada pertandingan kedua di Stadium Sultan Ibrahim ketika Johor Darul Taksim benar-benar belajar, melakukan evaluasi, melakukan analisis dari kesalahan di pertandingan pertama di Korea Selatan. Johor Darul Taksim mampu mencatatkan hasil yang sangat bagus, saudara-saudara. Mampu mencatatkan hasil yang sangat bagus. Bermain jauh lebih padu sejak menit pertama. Sejak kick off sudah sangat disiplin. Itu kan seperti yang saya bilang, saudara-saudara. Gol cepat di awal-awal babak pertama itu benar-benar memukul mental. Secara mentalitas pemain itu jatuh. Itu kuncinya di kekalahan di pertandingan pertama. Kemudian di pertandingan kedua itu tampaknya aspek mentalitas itu tampaknya benar-benar diperhatikan oleh Solari. Jadi dia benar-benar membuat para pemain untuk bermain disiplin, padu sejak menit pertama, sejak kick off. Berhati-hati. Kayak begitulah, berhati-hati, dan itu terbukti, saudara-saudara. Terbukti Johor Darul Taksim jauh lebih solid, jauh lebih padu, jauh tidak bisa ditembus, jauh bermain dengan kedisiplinan sangat tinggi. Pemain belakang, defendernya bermain lebih terstruktur, lebih rapi, tidak lagi buru-buru mengambil, tidak takut menghadapi pemain-pemain depan lawan, sehingga ketika pertahanan menjadi solid, ketika pertahanan defender bermain sangat bagus, itu mempengaruhi kepercayaan diri para pemain depan, mempengaruhi kepercayaan diri para pemain tengah, midfield, striker itu sangat percaya diri, sehingga saudara-saudara bisa lihat Johor Darul Taksim mampu menciptakan 2 gol. Mampu unggul 2 gol terlebih dahulu, bukan? Mampu unggul 1-0 terlebih dahulu, 1-0 terlebih dahulu sebelum kemudian disamakan oleh Ulsan. Kemudian mereka akhirnya memastikan kemenangan melalui Akhyar melalui, kalau nggak salah, menit ke-87, saudara-saudara. Dan kemenangan 2-1 itu saya rasa sudah cukup membuktikan kualitas Johor yang sebenarnya. Saudara-saudara, sebenarnya dari taktikal maupun dari materi pemain di pertandingan melawan Ulsan ini dari waktu di Korea Selatan dan yang terbaru ini sebenarnya tidak berbeda terlalu jauh lah. Pemainnya masih sama, mayoritas ya, saya katakan mayoritas. Sebagian besar masih sama, backbone-nya masih sama. Kemudian cara bermain juga masih sama. Yang berbeda hanyalah mentalitas, seperti yang saya bilang tadi, mentalitas, kemudian kedisiplinan. Kedisiplinan ini saya lihat benar-benar terlihat sangat mencolok. Pemain benar-benar sangat disiplin. Mereka tidak mudah terbawa ritme, tidak mudah terbawa istilahnya itu terpancing. Tidak mudah dipancing untuk bermain mengikuti keinginan Ulsan Hyundai. Johor Darul Taksim tetap bermain seperti apa yang diinginkan oleh pelatih. Itu yang saya lihat, dan sejauh itu terbukti berhasil. Setidaknya di babak pertama sampai mampu menciptakan gol pertama, dan gol kedua itu mereka mampu menciptakan itu. Bahkan kalau saya nilai, saudara-saudara, ya sebenarnya Ulsan juga punya beberapa peluang yang bisa menjadi gol. Menjadi gol, membuat skor 1-1, 2-2 atau bahkan menang. Tetapi respon Johor Darul Taksim itu juga bagus. Mereka mampu merespon dengan sangat bagus. Mereka mampu melayani permainan dengan sangat bagus. Mereka mampu membuat, saya rasa pelatih Ulsan ini benar-benar berpikir 2 kali. Mereka benar-benar surprise, terkejut kenapa permainan Johor seperti waktu di Korea Selatan tidak terlihat waktu bermain di Malaysia. Saya rasa mereka benar-benar terkejut, mereka tidak menyangka. Dan yang harus saya beri kredit salah satunya adalah Jordi Amat yang bermain lebih bagus.
Menurut saya Jordi Amat lebih bagus dari pertandingan di Korea Selatan beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu atau berapa ya? Itu bisa terlihat ketika dia beberapa kali tampil sangat lugas. Istilahnya lugas, saudara-saudara. Bola datang dia buang. Bola dia mengamati lawan dengan sangat bagus. Ketika ada kesempatan untuk mengambil bola dia ambil. Seperti itu. Dia disiplin. Dia berada di posisi dia beberapa kali berada di posisi yang tepat, saudara. Saudara-saudara, sayangnya karena Johor Darul Taksim hanya menang 2-1, itu secara head to head itu masih kalah dari Ulsan. Karena kan begini, kedua tim memiliki poin sama 6. Kemudian di AFC itu ketika ada dua tim yang memiliki poin sama itu maka dihitungnya adalah head to head. Head to headnya dari jumlah memasukkan maupun kemasukan. Waktu main di Korea itu kan Ulsan menang 3-1. Sementara waktu main di Malaysia di pertandingan kedua kan Johor hanya menang 2-1. Berarti kan secara head to head itu Ulsan lebih bagus. Jadi Ulsan berada di klasemen yang lebih bagus. Dia ada di peringkat kedua. Di runner up dengan walaupun poinnya sama-sama 6 poin. Sementara Kawasaki ada di posisi pertama. Karena ya kita tahulah mereka menang terus. Yang terbaru mereka mengalahkan BG Pathum United. Jadi begitu. Itu berarti peluang Ulsan Hyundai untuk menjadi satu dari 5 saudara-saudara, 5 runner up terbaik itu 5 atau 6 ya, itu akan terbuka saudara. 6 kayaknya saudara-saudara. Satu dari 6 runner up terbaik itu akan lebih besar dibandingkan Johor Darul Taksim. Karena begini, Liga Champion Asia ini kan terdiri dari 10 grup saudara-saudara, 10 grup. Nanti semua juara grup itu akan lolos plus ada 6 runner up terbaik. 6 runner up terbaik itu akan lolos ke babak 16 besar. Tetapi 6 runner up terbaik dan 10 juara grup ini kan dibagi menjadi 2 wilayah. Jadi akan ada 5 juara grup dari wilayah barat yang isinya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu dari Arab Saudi sana. Dengan 5 juara grup dari Asia Timur yang isinya ya Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, kayak begitulah. Dan ada 3 runner up juga masing-masing dari masing-masing grup. Dan untuk di wilayah timur, saudara-saudara, untuk wilayah timur ini runner up-nya sekarang itu Shandong Taishan, kemudian Jeonbuk Hyundai Motors, dan Ulsan Hyundai, saudara-saudara. Itu. Walaupun Ulsan Hyundai sekarang menjadi runner up terbaik, berada di grupnya Johor posisi kedua, bukan berarti peluang sudah tertutup saudara-saudara, bukan berarti peluang sudah tertutup karena masih ada 2 pertandingan lagi, masih ada 2 perlawanan lagi. Berdasarkan jadwal, Ulsan Hyundai akan away ke BG Pathum United dan akan home melawan Kawasaki Frontale. Sementara Johor Darul Taksim akan away ke Kawasaki Frontale dan akan home melawan BG Pathum United. Ini berat, melawan Kawasaki Frontale di Jepang itu berat saudara-saudara. Tetapi ya berat. Kenapa? Karena pada pertandingan pertama di Stadium Sultan Ibrahim itu kan Johor Darul Taksim dikalahkan oleh Kawasaki Frontale. Dan sampai sejauh ini saudara-saudara, Kawasaki Frontale itu belum pernah kalah. Mereka mendapatkan 12 poin. 4 pertandingan dengan 4 kemenangan dengan 10 mencetak gol dan hanya menderita 4 kekalahan. Tetapi saudara-saudara, walaupun ini berat sekali, bukan berarti peluang tertutup, bukan berarti kesempatan tertutup. Karena impossible is nothing di sepak bola. Tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada hal yang mustahil di sepak bola. Peluang selalu masih ada, kesempatan selalu masih ada. Karena sepak bola itu selalu begitu. Sepak bola adalah seni kejutan. Surprise itu terbuka lebar. Karena saudara-saudara, siapa yang membayangkan tim seperti Argentina tim seperti Arab Saudi mampu mengalahkan Argentina yang diperkuat Lionel Messi di Piala Dunia 2022, saudara-saudara. Siapa yang membayangkan itu? Kan nggak ada, saudara-saudara. Kemudian siapa yang bisa membayangkan ini aja Johor bisa mengalahkan Ulsan Hyundai di Johor di home ketika padahal pada pertandingan di Korea Selatan itu kalah. Siapa yang bisa membayangkan? Itu artinya peluang mengejutkan, surprise, memberikan surprise kepada Kawasaki Frontale itu besar, saudara-saudara.
Yang paling masuk akal, yang paling menurut saya bisa didapatkan 3 poin adalah ketika nanti melawan BG Pathum United, saudara-saudara. Ketika menghadapi BG Pathum United itu, Johor itu sudah pasti menang lah. Sudah kemungkinan besar menang, 90% menang. Kenapa saya mengatakan 90% menang? Karena BG Pathum United ini sudah tidak kans dia untuk lolos itu berat sekali, amat sangat, karena mereka selalu kalah, saudara. Mereka 4 pertandingan mereka kalah. Dan pada pertandingan pertama di Bangkok itu kan Johor Darul Takzim juga mengalahkan BG Pathum United, bukan? 4-2. Kalau logiknya begini, logiknya begini, saudara-saudara. Kalau main di Bangkok aja Johor Darul Takzim bisa menang, bagaimana dengan main di Johor Darul Takzim di Stadium Sultan Ibrahim? Kemungkinan besar menang. Saya sih yakin dan saya harap optimistis Johor Darul Takzim akan bisa mengalahkan BG Pathum United, saudara-saudara. BG Pathum ya mungkin 1-0, 2-0, 3-0 itu cukup lah. Ya lebih dari cukup kalau sudah 3-0. Kemungkinan besar menang lah, menang. Itu ya kalau belajar dari kasus pertandingan pertama waktu menang di Bangkok, ya kesempatannya besar sekali, kesempatan besar. Jadi intinya saudara, kesimpulannya yang ingin saya katakan adalah kunci kelolosan Johor Darul Takzim itu nanti ada di pertandingan melawan Kawasaki. Nah, kalau Johor imbang, seri, draw, ya berat saudara-saudara, berat. Tetap, apalagi kalah saudara-saudara, apalagi kalah itu berat sekali, amat sangat berat sekali. Super berat. Nah, kalau sampai kalah itu sudah mungkin peluang akan sama sekali tertutup, walaupun masih menunggu hasil di pertandingan lain. Tetapi kalau bisa menang, saudara, menang nggak usah banyak-banyak lah, 1-0 saja, menang 1-0 saja, itu sudah akan semacam booster, akan menjadi suntikan dosis keempat untuk vaksin COVID. Booster. Jadi kuncinya di situ. Johor Darul Takzim harus mampu mengalahkan Kawasaki Frontale di pertandingan away, di pertandingan berikutnya, saudara-saudara. Mengalahkan Kawasaki Frontale, saudara-saudara. dan BG Pathum United. Hal lain yang akan membantu kelolosan Johor Darul Takzim adalah hasil Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai tentu saja melawan BG Pathum United itu akan menang. Itu saya sudah pasti, sudah berani bertaruh lah. Ayo kita bertaruh di sini. Jangan saudara-saudara, jangan. Bertaruh itu haram, judi itu haram. Tidak boleh saudara-saudara, tidak boleh. Yang ini sama, jadi kasusnya ini sama. Johor dan Ulsan ini kasusnya sama. Kemungkinan melawan Kawasaki ya bisa saja kalah atau seri atau draw. Kemungkinan kuncinya ada pada melawan BG Pathum United. Nah, akan ada BG Pathum United, tetapi nanti juga ini berat juga, berapapun menang karena head to headnya sudah kalah. Ya intinya begini, intinya Anda para penyokong Johor Darul Takzim, fans Johor Darul harus berharap harus bertahap bahwa Johor Darul Takzim mengalahkan Kawasaki dan BG Pathum United, sementara Ulsan Hyundai itu gagal menang melawan Kawasaki dan ya bolehlah menang lawan BG Pathum United, tetapi gagal menang melawan Kawasaki. Apakah seri, apakah kalah? Nanti kalau misalnya Johor Darul Takzim seri dengan Kawasaki, berharaplah Ulsan Hyundai kalah lawan Kawasaki. Begitu. Tetapi kalau baik melawan Kawasaki dua-duanya sama mendapatkan hasil imbang, draw atau seri atau sama-sama kalah atau sama-sama menang, ya pertandingan melawan BG Pathum United itu yang akan menjadi kunci. Dan saya rasa BG Pathum United menang. Jadi ini peluangnya Johor untuk lolos itu masih akan ditentukan oleh hasilnya Ulsan Hyundai. Dan seperti yang selalu katakan, sepak bola bukan matematika, kesempatan selalu ada, peluang selalu ada. Ya, yakinlah, percayalah, apalagi kalau melihat penampilan melawan Ulsan atau waktu melawan BG Pathum United di Bangkok itu saya rasa bagus sekali dan mentalitasnya juga sudah terbentuk. Itu saya rasa harus berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemenangan Johor Darul Takzim atas Ulsan Hyundai. Tentang peluang Johor Darul Takzim yang kembali terbuka lebar untuk lolos ke babak
babak berikutnya, babak 16 besar. Masih ada 2 pertandingan lagi. Masih ada 2 pertandingan lagi. Jangan takut. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk menjadi apa? Satu dari berapa ya? 4 atau berapa runner up terbaik, best runner up untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion Asia 2023-2024. Kesempatan masih ada, kejutan masih mungkin terjadi, segala tim peluangnya masih sama, bukan hanya di grupnya Johor Darul Takzim, bukan hanya dengan Ulsan Hyundai, bukan hanya dengan Kawasaki, bukan hanya dengan PG Pathum United, tetapi juga di grup-grup lain di Asia Timur. Semuanya masih ada, saudara, masih terbuka, masih ada, tidak bisa kita mengatakan peluangnya sama sekali tertutup. Kemarin kalau Johor kalah dari Ulsan itu peluangnya tertutup, tetapi dengan kemenangan ini berarti peluangnya masih terbuka. Yang harus dilakukan Johor sekarang hanyalah bertanding untuk menang. Itu saja, saudara-saudara. Aduh, dan saya rasa sudah cukup, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Ada di TikTok, tetapi bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang membosankan. Salam olahraga dan merdeka!